Lita? Belum? Ya. Sudah. Silakan, Kakak Lita. Ya, oke. Terima kasih sudah berkesempatan untuk boleh bercerita pada sore hari ini. Saya Lita dari Jogja, tapi sekarang lagi ada tugas di Bali, jadi ini saya dari Bali, video Zoom-nya sekarang. Saya akan bercerita dari salah satu buku favorit saya, yaitu The Giving Tree, karya dari Shel Silverstein. Mungkin ada teman-teman, Bapak Ibu yang sudah membaca bukunya. Saya suka sekali buku itu, jadi saya mau menceritakan dari buku tersebut. Nah, pada zaman dahulu, Alkisah, ada sebatang pohon. Ini pohon apel. Dan pohon itu menyayangi seorang anak laki-laki. Setiap hari, anak laki-laki itu bermain. Dia suka memanjat batangnya, kemudian berayun di rantingnya, dan kemudian dia memakan buah apel dan beristirahat jika dia lelah di bawah pohon apel. Mereka berdua saling menyayangi, dan si pohon sangat bahagia. Tapi waktu berlalu, si anak kecil itu tumbuh semakin besar. Dan dia jarang main untuk menemui si pohon. Pohon ini sendirian dan kesepian. Tapi dia tetap menantikan anak laki-laki itu datang. Suatu hari si anak laki-laki itu datang. Dan pohon sangat bahagia. Hai nak, kemarilah, bermainlah denganku. Panjatlah batangku, berayunlah di dahan-dahanku, makanlah buah apelku, dan kamu akan bahagia. Si anak laki-laki itu menjawab, aku tidak ingin bermain. Saat ini yang aku butuhkan adalah uang. Bisakah kamu memberiku uang, pohon? Lalu si pohon berkata, aku tidak punya uang. Tapi aku punya buah-buah apel. Kamu bisa mengambil apel ini, lalu kamu jual di pasar, di kota, supaya kamu bisa dapat uang. Setelah itu, kamu bisa menggunakan uang itu. Oh, benar juga. Lalu si anak laki-laki itu mengambil buah-buah apel dan kemudian dia petik banyak sekali sampai habis, dibawa untuk dijual ke pasar. Dan pohon itu merasa sangat bahagia karena dia bisa menolong anak laki-laki itu. Kemudian si anak laki-laki lama sekali tidak pernah datang mengunjungi pohon. Pohon merasa sedih, tapi dia tetap menantikan si anak laki-laki. Sampai suatu hari, anak laki-laki itu datang. Kali ini dia sudah menjadi seorang pemuda dewasa yang dia akan berkeluarga. Dia datang menemui si pohon dan dia berkata, halo pohon, lama tidak berjumpa. Hai, aku sangat merindukanmu, kata si anak laki-laki. Kemudian pohon berkata, ayo, kemarilah, mainlah denganku, panjatlah batangku, berayunlah di dahan-dahanku, katanya. Tapi si anak laki-laki itu bilang, dia tidak punya waktu untuk bermain. Lagi pula dia sudah terlalu tua. Sekarang dia butuh rumah, karena dia akan membangun sebuah keluarga, dan dia membutuhkan rumah. Aku tidak punya rumah. Hutan adalah rumahku, kata si pohon. Kamu bisa mengambil dahan-dahanku dan dengan itu kamu bisa membangun sebuah pondok, sebuah rumah. Oh, baiklah, kalau begitu aku akan mengambil dahan-dahanmu. Lalu si anak itu pun mengambil dahan-dahan pohon. Dia mengambil dahan pohon sampai habis, sampai banyak sekali untuk bahan membuat rumah. Dia ambil lagi dipotong,
potong lagi. Dahan-dahannya sudah diambil. Sekarang yang tersisa adalah batang pohonnya. Setelah itu si anak laki-laki pergi lama sekali. Dia berkeluarga, dia sudah punya istri, punya anak-anak, dan tidak pernah mengunjungi si pohon di hutan. Sampai suatu hari dia datang kembali menemui sang pohon. Hai nak, mari kemarilah, aku merindukanmu. Kamu bisa memanjat batangku dan bermain bersamaku, kata si pohon. Tapi anak laki-laki itu berkata, aku sekarang tidak ingin bermain, aku sudah terlalu tua, aku sudah terlalu letih. Aku hanya ingin menyendiri, pergi menaiki perahu, berkeliling sampai jauh. Karena sekarang aku tidak punya siapa-siapa lagi. Ya, anak laki-laki itu telah tumbuh menjadi seorang tua dan dia sudah kehilangan istri serta anak-anaknya. Kemudian pohon itu berkata, aduh, aku tidak punya perahu. Oh, kamu bisa mengambil batang pohonku, lalu kamu buat perahu dari batang pohon ini. Batangku besar dan kuat. Pasti akan menjadi perahu yang hebat, yang bisa membawamu berlayar sampai jauh, kata si pohon. Kemudian anak laki-laki itu yang sekarang sudah jadi tua, dia mengambil batang pohon, ditebang, hingga tersisa sekarang cuma tunggul kayu di bawah. Sekarang si pohon merasa bahagia karena dia bisa berguna, tapi dia juga merasa sedikit sedih. Dan si pohon tetap menantikan anak laki-laki itu datang kembali menemuinya seusai berlayar. Hingga lama sekali waktu berlalu dan kemudian si anak laki-laki itu datang dengan letih, dengan lelah menemui si pohon. Hai nak, apa kabar? Apakah kamu sudah bahagia setelah berlayar sampai jauh? Ya, aku bahagia, tapi itu hanya sementara saja. Sekarang aku makin tua, aku makin mudah lelah, dan aku tidak sanggup berlayar lagi. Tapi aku tidak punya apa-apa lagi untuk kuberikan kepadamu. Aku tidak punya buah apel, aku tidak punya dahan untuk tempatmu berayun, bahkan aku tidak punya batang yang bisa kau panjat. Apa yang bisa kuberikan untukmu, nak? Pohon, sekarang aku tidak butuh apa-apa lagi. Aku sudah terlalu tua dan aku hanya butuh tempat untuk duduk dan beristirahat. Itu saja sudah cukup untukku. Kemarilah, nak, duduklah di sini. Aku sebatang tunggul pohon tua adalah tempat duduk yang baik. Kau bisa beristirahat dan duduk di sini. Beristirahatlah, nak. Aku akan setia selalu menemanimu. Demikianlah cerita dari Kak Lita dengan judul The Giving Tree dari karya buku Shel Silverstein. Terima kasih teman-teman semua. Secara pribadi saya sangat menyukai buku ini karena pertama kali membaca buku ini membuat saya sangat terharu tentang kasih sayang, tentang pengorbanan, tentang seperti apa ya, cinta yang tanpa berharap untuk membalas dari si pohon. Itu sih, terima kasih banyak. Semoga teman-teman dan Bapak Ibu sekalian juga menangkap sesuatu dari buku ini.